Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Gede Anom dengan NIM 2511011125 dari kelas BKC semester 2 dengan nomor absen 26. Pada video kali ini saya akan menjelaskan RPBK kepada peserta didik melalui penerapan Cognitive Behavior Therapy atau CBT melalui teknik yoga dan meditasi untuk mengurangi kecemasan dan juga overthinking. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Mbak. Hari ini Bapak akan menjelaskan RPBK atau rencana pelaksanaan bimbingan konseling, yaitu dengan penerapan Cognitive Behavior Therapy atau CBT melalui teknik yoga dan meditasi dalam mengurangi overthinking dan kecemasan murid. Nah, adapun tujuan umum dari kegiatan ini yaitu murid mampu memahami penyebab overthinking dan kecemasan terhadap kondisi diri, serta mampu mempraktikkan teknik yoga dan meditasi untuk mengendalikan pikiran dan emosi melalui penerapan Cognitive Behavior Therapy guna mengurangi kecemasan, meningkatkan rasa percaya diri, serta mencapai kondisi diri yang lebih tenang, stabil, dan adaptif terhadap lingkungan sosial. Nah, adapun tujuan khususnya itu yang pertama, murid mampu memahami pengaruh overthinking dan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kondisi pikiran, emosi, dan perilaku berdasarkan pendekatan Cognitive Behavior Therapy. Yang kedua yaitu murid mampu memahami pengertian dan manfaat teknik yoga dan meditasi sebagai teknik dalam pendekatan Cognitive Behavior Therapy yang digunakan untuk mengendalikan pikiran, menurunkan kecemasan, meningkatkan ketenangan diri, serta membangun kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Dan yang terakhir yaitu murid mampu menyaksikan dan memahami video panduan teknik yoga dan meditasi sebagai media pembelajaran dalam layanan bimbingan dan konseling berbasis CBT. Nah, yang selanjutnya itu teknik Cognitive Behavior Therapy berbasis yoga dan meditasi. Teknik Cognitive Behavior Therapy berbasis yoga dan meditasi merupakan teknik dalam bimbingan dan konseling yang digunakan untuk membantu murid mengubah pola pikir dan merespons situasi secara lebih adaptif melalui keterkaitan antara pikiran, emosi, dan juga perilaku. Teknik ini menggabungkan latihan yoga berupa pengatur pernapasan, gerakan tubuh sederhana, dan relaksasi, serta meditasi yang menekankan kepada pemusatan perhatian atau mindfulness dan kesadaran diri. Selanjutnya kita akan masuk ke inti, yaitu overthinking dan kecemasan pada murid. Overthinking dan kecemasan pada murid didefinisikan sebagai kondisi psikologis yang ditandai dengan munculnya pikiran yang berulang dan berlebihan, rasa khawatir, serta ketegangan emosional dalam menghadapi situasi tertentu. Secara operasional, variabel ini diukur melalui skala yang mencakup aspek intensitas pikiran berlebihan, tingkat kekhawatiran, serta respon ketegangan pikiran dan tubuh yang muncul pada murid dalam situasi sehari-hari. Nah, teknik yoga Islam itu teknik yoga dan meditasi. Teknik yoga dan meditasi ini didefinisikan sebagai bentuk intervensi yang menggabungkan latihan pernapasan teratur, gerakan tubuh sederhana, relaksasi, serta pemusatan perhatian yang dilakukan secara sistematis untuk membantu menenangkan pikiran dan mengelola emosi. Secara operasional, teknik ini diukur melalui pelaksanaan latihan yang meliputi pernapasan, gerakan yoga, dan meditasi dengan durasi, frekuensi, serta tingkat keterlibatan murid dalam sesi latihan. Nah, adapun alat dan media dan alat yaitu yang pertama LKPD, yang kedua alat tulis, yang ketiga laptop atau komputer, yang keempat LCD atau proyektor, yang kelima speaker atau audio relaksasi, yang keenam itu video panduan yoga dan meditasi, musik instrumental atau musik relaksasi, dan matras yoga atau alas duduk. Ruang yang nyaman dan tenang, air minum, aromaterapi atau minyak relaksasi jika diperlukan, pakaian yang nyaman untuk melakukan yoga dan meditasi, timer atau stopwatch untuk mengatur durasi latihan, buku catatan refleksi atau jurnal sederhana murid. Nah, yang selanjutnya itu prosedur konseling. Yang pertama itu melakukan pretest. Tahap pretest merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mengetahui kondisi awal murid sebelum diberikan perlakuan, yaitu dengan memberikan instrumen berupa skala overthinking dan kecemasan untuk diisi sesuai dengan kondisi yang dirasakan secara jujur. Pengisian dilakukan dalam suasana yang tenang dan kondusif agar hasil diperoleh lebih valid serta
dapat dilengkapi dengan observasi awal dan wawancara singkat untuk mengukur data yang diinginkan. Nah, pretest ini digunakan sebagai data awal atau basic data akan dibandingkan dengan hasil setelah pemberian teknik yoga dan meditasi untuk melihat perubahan kondisi murid. Nah, selanjutnya itu pelaksanaan treatment. Nah, yang pertama itu treatment ini memiliki 5 tahap. Nah, tahap yang pertama itu tahap pembuka. Tahap pembuka dilakukan dengan salam dan perkenalan untuk menciptakan suasana yang akrab dan nyaman. Dilanjutkan dengan percakapan ringan agar murid tidak tegang. Konselor menjelaskan tujuan kegiatan serta manfaat yang akan diperoleh, kemudian mengajak murid melakukan latihan pernapasan sederhana untuk membantu tubuh lebih rileks. Nah, tahap kedua yaitu tahap identifikasi masalah. Tahap ini dilakukan dengan mengajak murid secara perlahan untuk mengungkapkan pengalaman terkait overthinking dan kecemasan tanpa paksaan. Murid diarahkan untuk menceritakan situasi yang membuatnya terlalu banyak berpikir, merasa cemas, minder atau kurang percaya diri dalam lingkungan sosial seperti di kelas maupun pergaulan. Tahap yang ketiga yaitu tahap penggalian latar belakang masalah. Pada tahap ini, konselor membantu murid memahami lebih dalam penyebab munculnya overthinking dan kecemasan, termasuk kapan kondisi tersebut sering terjadi dan bagaimana pola pikir yang muncul. Yang keempat yaitu tahap penyelesaian masalah dengan teknik yoga dan meditasi. Tahap ini merupakan inti kegiatan konseling di mana murid diajak melakukan praktik langsung untuk mengatasi overthinking dan kecemasan. Kegiatan dilakukan secara sederhana dan terarah dan dapat dipraktikkan secara mandiri, meliputi bagian pernapasan secara perlahan dan teratur untuk membantu menenangkan pikiran, gerakan yoga ringan atau peregangan tubuh untuk mengurangi ketegangan fisik, dan latihan relaksasi tubuh untuk menciptakan rasa aman dan rileks. Contoh afirmasi yang digunakan yaitu seperti saya mampu menenangkan pikiran saya dari overthinking, saya mampu mengurangi kecemasan dalam diri saya, dan saya percaya pada kemampuan diri saya sendiri. Nah, yang terakhir itu tahap penguatan. Setelah latihan dilakukan, konselor memberikan penguatan kepada murid untuk mempertahankan hasil yang telah dicapai. Setiap perubahan positif seperti mulai lebih tenang atau berkurangnya overthinking dan kecemasan diberikan apresiasi melalui pujian, motivasi dan dukungan agar murid semakin percaya diri. Konselor juga mendorong untuk melanjutkan latihan yoga dan meditasi secara mandiri di luar sesi konseling. Yang terakhir itu tahap penutup. Pada tahap akhir, konselor dan murid merangkum kegiatan yang telah dilakukan serta melakukan refleksi terhadap kondisi sebelum dan sesudah latihan, terutama terkait overthinking dan kecemasan. Yang selanjutnya itu ada pemberian post-test. Tahap post-test dilakukan setelah seluruh rangkaian treatment selesai diberikan. Pada tahap ini, murid diminta kembali mengisi instrumen yang sama seperti pada pretest, yaitu skala overthinking dan kecemasan untuk mengukur perubahan kondisi setelah intervensi. Prosedur pelaksanaan dibuat semirip mungkin dengan pretest agar hasil yang diperoleh dapat dibandingkan secara objektif. Selain itu, dapat dilakukan wawancara atau refleksi singkat untuk mengetahui pengalaman murid selama mengikuti latihan yoga dan meditasi. Hasil post-test ini digunakan untuk sebagai indikator untuk menilai perubahan kondisi murid setelah layanan diberikan. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Apakah kalian ada pertanyaan? Ya, ada Bapak. Jadi Bapak tutup sampai di sini ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak. Sekian video dari saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.